Saya melihat bahwa 10 tahun belakang ketika Indonesia dipimpin oleh eh, Presiden Joko Widodo, saya tidak melihat beliau berpidato sambil menangis. Tetapi beberapa hari yang lalu dengan presiden yang baru, saya melihat seorang jenderal yang gagah, macan Asia, ya, itu berpidato dengan menangis ketika Bapak Presiden menyampaikan dengan sangat emosional menaikkan gaji guru sambil menangis. Tetapi di satu sisi, ketika Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 itu dipaksakan berjalan tentang HPP, ya, harmonisasi apa eh, penerimaan pajak, di dalam Undang-Undang 7/21 itu disampaikan bahwa PPN yang disepakati di negara ini itu antara 5 sampai 15%. Jadi PPN kita itu sesuai undang-undang itu bisa dinaikkan itu antara 5% sampai 15%. Kemudian diputuskan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani per tanggal 1 Januari 2025, PPN kita naik. Tadi yang disampaikan oleh Bang Riki naik menjadi 12%. Naik 12% itu bukan angka 1% saja, tapi naik 12% ini artinya adalah masyarakat dipaksa untuk kerja lebih keras, belanja lebih mahal, dan bayar pajaknya lebih tinggi, ya kan? Dan pajak ini ternyata yang menjadi sorotan itu bukan hanya masalah kemampuan penerimaan saja oleh negara dari rakyat, tetapi yang dilihat adalah apakah subjek dan objek pajak itu mampu membayar. Subjek objek pajaknya itu kan rakyat kita, rakyat Indonesia, ya. Dan anehnya, saya bilang anehnya, tadi kan nangis, emosional, menyampaikan kenaikan gaji guru sambil nangis. Tapi di satu sisi, ketika rakyat itu semuanya berprotes, semua menolak kenaikan 12%, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Delon, the one and only, ya, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo tidak menolak kebijakan kenaikan PPN 12%, namun menunda PPN 12% sebelum ada stimulasi ekonomi. Stimulus ekonomi itu apa? Melalui bantuan sosial. Nah, bantuan sosial itu yang dapat siapa? Orang-orang ekonomi bawah. Kalau kemarin di zaman Bapak Mulyono itu 600.000 per 3 bulan, ya? Atau per berapa bulan? 3 bulan, ya? 600.000 per 3 bulan. Nah, kita nggak tahu nanti stimulus ekonominya ini akan berapa. Dan itu kepada kaum miskin. Pertanyaannya, Indonesia itu lebih banyak kaum miskin atau kaum menengah? Enggak, kaum menengah. BPS itu mencatat kaum miskin itu sekarang karena ukuran statistik miskin sekarang itu diturunkan. Ya, iya, turunkan. Jadi ukuran orang miskin sekarang itu berapa? Sehari itu $3. $3. Berarti sehari sekitar 45.000, ya. Ya gocap lah, ya. 50.000 gitu. Jadi kalau sebulan pendapatan kawan-kawan itu 1,5 juta, itu kawan-kawan masih kategori miskin. Nah, tetapi kalau kawan-kawan itu sudah mendapatkan pendapatan 2,78 juta per bulan, itu kawan-kawan sudah kategori menengah, ekonomi menengah. Nah, ternyata rakyat Indonesia itu dengan statistik itu sekitar 9, berapa juta gitu. Rakyat miskin Indonesia. Artinya yang akan mendapatkan stimulus itu segitu. Ya. Nah, yang terkena beban pajak itu orang-orang menengah. Kalau orang miskin dapat bantuan sosial, orang menengah itu kan nggak dapat apa-apa.
nggak dapat apa-apa. Gantian nanti mereka miskin. Iya. Nggak dapat apa-apa. Sedangkan orang yang sangat kaya, yang selama ini mereka itu menahan bayar pajak, itu diberikan relaksasi pajak. Relaksasi pajak itu adalah apa? Yang penting kamu melaporkan saja harta kekayaanmu, penerimaanmu. Ya, maka disebutlah sebagai tax amnesty, pengampunan pajak. Diampuni. Jadi bukan hanya penebusan dosa, ini pengampunan pajak. Ya. Nah, maka yang kaya mendapatkan relaksasi, yang miskin itu mendapatkan bantuan, yang level menengah mendapatkan apa? Hikmah. Mendapatkan hikmah. Nah, masalahnya itu pajak sekarang, itu pajak penghasilan pun ikut naik. Ya. Jadi kalau kawan-kawan dapat bonus dari kantor itu kena pajak. Dapat THR kena pajak. Ya, gaji bulanan kena pajak, ya kan? Beli perlengkapan untuk kerja kena pajak, ya. Buat transportasi, beli motor biar berangkat kerjanya enak kena pajak. Pajak beli dan pajak tahunan. Iya kan? Iya. Iya kan? Iya, beli spare part juga kena pajak. Ya kan? Apa coba kaum menengah? Ya kan? Mungkin nanti pembayaran uang kuliah jadi nanti kalau bulanan kawan-kawan dapat tagihan dari TU itu ada pajak penghasilan universitas, karena universitas sudah badan hukum, ya kan, udah badan hukum, udah PT sekarang, banyaknya sudah PT, jadi nanti ngeluarin faktur pajak itu. Ya Allah, jadi kaum penengah ini itu adalah kaum yang kanan kiri depan belakang semuanya pajak. Maka yang harus ditangisi itu adalah orang menengah, ya, orang menengah. Maka kalau Prabowo itu menangis karena guru gajinya dinaikkan 2 juta, itu wajar. Karena guru itu pun menyekolahkan anaknya yang kena pajak. Ya Allah, ini lucunya gitu. Jadi lucunya negeri kita gitu ya. Maka masalah ini kawan-kawan sekalian, kita berharap bahwa urusan pengelolaan negara ini bukan urusan ingin mendapatkan uang banyak untuk menutupi kebutuhan program, karena dikatakan oleh Bu Sri Mulyani, program makan siang gratis yang anggarannya per tahun itu sekitar 470 triliun ya kalau tidak salah. Itu sekarang APBN itu hanya mengeluarkan kurang lebih 60 triliun. Selebihnya nanti dari bantuan-bantuan ini masyarakat. Jadi masyarakat dalam artinya dipetik tadi pajaknya untuk menutupi kekurangan itu. Jadi artinya tadi yang disampaikan oleh Bang Riki, kita makan gratis itu bukan dikasih negara, tapi kita yang ngasih negara, negara ngasih ke kita. Gitu. Jadi sangat-sangat miris bagi kami, ya bagi saya pun ketika saya ditanya, jangan menanyakan apa yang telah negara berikan kepada kami, tapi tanyakanlah apa yang telah kamu berikan untuk negara. Saya telah berikan semua. Gitu jawabannya ya. Oke. Baik, kawan-kawan, kita lanjut ngobrol biar asik. Jadi karena kita temanya obrolan pemuda, jadi kita persilakan kawan-kawan untuk menyampaikan aspirasinya. Kita ngobrol, boleh tanya, boleh pendapat, boleh kontra opinion dari apa yang disampaikan tadi, boleh memperkuat atau boleh mengatakan bahwa oh ini program obrolan pemuda nggak usah dilanjutin, gitu ya. Karena sepi gitu. Kalinya malam aja gitu ya, gitu ya. Silakan. Ini 2 pertanyaan yang hampir sama, cuma pendekatannya berbeda. Kalau yang pertama tadi dari Bang Darsono itu pendekatan terkait dengan fakta penegakan hukum yang sudah sangat tidak bisa diharapkan ya, dalam artian dari hulu hingga hilir itu semuanya sudah tidak sesuai hukum. Bahkan hakim saja yang mengadili hukum juga melanggar hukum, gitu ya. Jadi harus berharap kemana gitu kan. Ini kan salah satu ironi kita sebagai sebuah bangsa. Di satu sisi Bang Darsono tadi tanyakan, ada nggak satu saja optimisme Indonesia bisa lebih baik dari sisi penegakan keadilan dan hukum, karena orang hukum gitu ya. Kalau satunya lagi orang ekonomi,
Sarjana ekonomi. Jadi pertanyaannya itu, kalau orang ekonomi, orang bisnis itu, bagaimana kita membentuk sistem? Sistem yang ditinggal saja nggak perlu diapa-apain, orang jalan itu sudah cuan. Ya kan? Kalau orang ekonomi kan gitu kan, namanya kan sistem otomatis. Jadi orang mau berbuat jahat itu sudah langsung ketahuan, merasa bersalah gitu kan kalau orang ekonomi. Maka ketika ditawarkan makan siang gratis, ya memang masyarakat kita butuh makan, butuh makan. Makannya saja masih butuh gitu loh. Jadi basic need-nya itu masih belum tercukupi total. Makanya angka stunting pun masih tinggi. Kan gitu. Implikasinya ke situ. Makan. Terus papan, tempat tinggal, hunian. Maka kalau kita kawan-kawan mahasiswa pemuda amati, program selanjutnya adalah pengadaan hunian banyak, pemukiman banyak, pembangunan perumahan-perumahan rakyat kan. Maka muncullah konsep tapera dan lain-lain. Karena papannya itu tidak terpenuhi. Sandang berkaitan dengan pakaian, kelayakan pakaian. Maka beberapa kemarin kalau kita amati beberapa program di pilkada itu adalah berkaitan dengan pendidikan yang tercover itu pendidikan pokok, bayar SPP-nya gitu. Tapi pakaiannya itu tidak tercover. Makanya banyak siswa pelajar kita itu daftar sekolah ketika mau registrasi ada biaya baju ya, registrasi ulang ada baju, mereka mundur. Kenapa? Karena harganya sangat tidak wajar. Di atas 1,5 juta, ada yang 2 juta gitu kan. Karena sandangnya mahal. Untuk belajar itu butuh sandang mahal. Gitu kan. Sandang, papan, pangan. Kemudian apa? Keamanan. Ya. Bagaimana orang itu keluar malam itu tidak takut dibacok. Ini Jakarta ini lagi banyak begal. Ya. Lagi banyak begal bang. Ya. Begal, kapak merah, ya malam-malam gitu kan, tawuran kemana-mana. Sandang, papan, pangan, kesehatan, keamanan, satunya lagi pendidikan. Nah, pendidikan ini pun kita mengalami masalah, yakni apa? Ternyata dengan kurikulum merdeka, anak SMA itu belum bisa baca. Jadi beberapa temuan itu anak SMA itu tidak bisa membaca, tapi mereka pinter main WhatsApp, main WA. Bukan teks, voice. Ya, voice. Jadi kalau Gen Z sekarang itu kirim-kiriman chatnya pakai voice, voice, VN ya, VN. Itu bukan berarti mereka itu canggih enggak. Karena ada kemungkinan mereka nggak bisa baca tulis. Dan ini miris gitu loh, miris. Kalau generasi milenial, ini kayaknya kelihatan generasi milenial semua. Ini generasi yang suka nulis. Maka dikasih Twitter senang. Ya, generasi milenial itu generasi tulis. Tetapi generasi Gen Z dan Gen Alpha itu mereka nggak suka nulis. Mereka sukanya berbicara. Maka mereka voice note dan TikTok. Nah, gitu. Itu ternyata setelah diselidiki itu banyak yang bisa baca tulis, nggak bisa baca tulis. Makanya kurikulum kita pun bermasalah. Ya. Belum yang mahasiswa. Ternyata mahasiswa saja itu disuruh nulis laporan. Itu pun kesusahan. Maka mereka bertanya sama chat GPT. Mahasiswa sekarang itu bermasalah, suruh bikin tulisan sendiri itu nulis apa gitu ya. Tanyanya ya Gemini, chat GPT, AI gitu ya. Nah, ini masalah pendidikan kita gitu loh. Nah, apalagi 6 kebutuhan pokok itu harus dipenuhi oleh negara. Dan negara ya harus memenuhi itu sebagai tanggung jawab, bukan sebagai beban. Kalau negara mengatakan itu sebagai beban, maka ngapain memimpin rakyat? Kan itu tanggung jawab dia, gitu kan?